Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir, episode ke-13. Ki Pemanahan menyerahkan hasil perang kepada Adipati Pajang. Malam itu Ki Pamanahan, Ki Jurumartani, dan Ki Panjawi berembuk tentang siapa yang akan ditetapkan sebagai pembunuh Arya Jipang. Karena yang berhasil membunuh adalah Ngabei Loring Pasar, anak angkat dari sang Adipati sendiri. Ki Jurumartani bertanya, "Bagaimana menurut kalian, Kiai Pamanahan dan Ki Panjawi?" Ki Pamanahan dan Ki Panjawi menjawab, "Kami menurut saranmu." Ki Jurumartani berkata pelan, "Kalau dilaporkan seperti kejadian yang sesungguhnya bahwa yang membunuh Arya Jipang adalah Mas Ngabei, maka pasti hadiahnya hanya sedikit, karena Mas Ngabei sudah diangkat anak oleh Kanjeng Adipati. Paling kita hanya akan menerima pakaian dan uang. Kalau saran saya, sebaiknya kalian berdua yang mengaku telah membunuh Arya Jipang. Pasti hadiahnya negeri." Ki Pamanahan berkata, "Benar katamu, Ipar, itu sudah menjadi janji. Pasti bisa kita tagih nanti." Ki Pamanahan berpaling kepada Ki Panjawi. "Kalau demikian, kita akui kalau yang membunuh kita berdua." Semua sudah sepakat, termasuk Ngabei Loring Pasar. Pagi harinya mereka melaporkan kemenangan kepada Adipati Pajang. Semua jarahan, senjata, dan para tawanan yang menyerah dibawa serta. Juga dilaporkan bahwa yang berhasil membunuh Arya Jipang adalah dua lurah, bernama Ki Pamanahan dan Ki Panjawi. Pada kesempatan itu, Ki Pamanahan juga mengaturkan senjata Arya Jipang yang berupa dua bilah keris. Adipati Pajang berkata, "Di mana para tawanan dari Jipang?" Ki Pamanahan berkata, "Yang diikat itu senjata mereka, adapun orangnya berada di belakang sana." Adipati Pajang berkata, "Kanda, panggillah tetua dari mereka, aku hendak bertanya-tanya." Dua mantri dari Jipang yang sudah sepuh segera dipanggil maju ke depan. Adipati Pajang bertanya, "Dahulu Arya Jipang punya saudara lain ibu. Sekarang berada di mana?" Si mantri menjawab, "Ketika sang Adipati berangkat perang kemarin, sang adik dimaki-maki sampai sakit hati. Kemudian dia pergi tanpa pamit. Sekarang tidak diketahui keberadaannya." Adipati Pajang berkata kepada Ki Pamanahan, "Kanda, engkau aku tanya bagaimana engkau membagi hadiah antara kalian berdua, antara Pati dan Mataram, mana yang akan mendapat bagian masing-masing. Kanda Pamanahan yang tua aku persilahkan membaginya." Ki Pamanahan berkata, "Sebagai saudara tua saya mengalah. Dinda Panjawi biarlah mendapat negeri Pati yang sudah makmur. Saya memilih membuka negeri di Mataram saja." Adipati Pajang berkata, "Baik Kanda Pamanahan, saya sekedar melaksanakan keputusanmu. Supaya tidak mengulang pekerjaan, sekalian saja saya serahkan negeri Pati kepada Kanda Panjawi. Mulai besok Kanda Panjawi pulanglah ke Pati. Sedang untuk Kanda Pamanahan akan aku serahkan besok kalau kita sudah pulang ke Pajang. Dan lagi perintahku kepada Kanda Pamanahan, jangan dulu pulang bersama pasukan. Pergilah ke tempat Kanda Ratu Kalinyamat. Beritahukan bahwa Arya Jipang telah tewas, engkau sendiri yang membunuhnya. Agar hati Kanda Kalinyamat merasa tenang. Kalau Kanda sudah selesai, jangan ditunda-tunda, segeralah pulang ke Pajang. Aku akan serahkan tanah Mataram kepadamu. Sekarang aku hendak pulang duluan." Adipati Pajang segera mengumumkan keberangkatan kepada seluruh pasukan. Ki Pamanahan tetap tinggal untuk melaksanakan tugas menemui Ratu Kalinyamat. Adapun Ki Panjawi juga segera berangkat ke negeri Pati. Singkat cerita, Ki Panjawi sudah memerintah negeri Pati yang luasnya 10.000 karya. Ki Panjawi lalu bergelar Ki Ageng Pati. Di Pati, Ki Panjawi telah hidup mulia berkecukupan. Sementara itu, Ki Pamanahan sudah naik ke Gunung Donorojo. Ki Jurumartani selalu ikut serta, tak pernah berpisah darinya. Setelah menghadap Ratu Kalinyamat, Ki Pamanahan melaporkan kematian Arya Jipang. Berkata Ki Pamanahan,
Hamba diutus adik Paduka Adipati Pajang untuk memberitahu bahwa Aryo Jipang telah tewas. Saya sendiri yang membunuhnya. Patih Mantaun yang berbela mati juga telah tewas. Kepala Patih Mantaun dipenggal dan dipanjar di tepi sungai. Semua prajurit Jipang sudah menyerah kepada Pajang. Ratu Kalinyamat kaget sekaligus gembira mendengar berita yang tidak dia duga. Berkata Ratu Kalinyamat, "Duh adikku, syukur kalau si Jipang sudah tewas, dan engkau sendiri yang membunuhnya. Adikku, hanya engkau yang bisa melepas sumpahku dan menghilangkan kesedihanku. Sepantasnya aku berlindung kepadamu sekarang. Sekarang aku serahkan Kalinyamat dan Prawoto kepadamu. Aku tak lagi berwenang memiliki." Ki Pamanahan menyembah. "Terima kasih Kanda atas semua pemberian ini. Namun saya sudah mendapat hadiah dari Kanjeng Adipati Pajang berupa tanah Mataram. Juga adik saya Panjawi sudah mendapat hadiah negeri Pati." Ratu Kalinyamat berkata, "Itu malah lebih baik. Kalau begitu, harta benda dari Kalinyamat ini bawalah ke Mataram, untuk bekal engkau membuka negeri. Semua peninggalan kakakmu Pangeran Kalinyamat, bawalah semuanya." Ki Pamanahan berkata, "Saya sangat berterima kasih, Kanda. Kalau boleh, pusaka saja yang saya minta." Ratu Kalinyamat berkata, "Dinda jangan khawatir. Itu semua termasuk dalam barang yang aku janjikan kepada siapa yang dapat membunuh si Jipang. Ini ada permata menjangan merah dan ada intan bernama si Uluk. 2 pusaka ini terimalah." 2 benda pusaka sudah diterima oleh Ki Pamanahan. Ratu Kalinyamat berkata lagi, "Pesanku jangan mengatakan apapun tentang 2 pusaka ini. Kalau tersebar ke banyak orang dapat menimbulkan fitnah. Ingatlah itu. Dan juga semua peninggalan Kanda Pangeran yang berupa wanita, semua terimalah. Karena itu semua milik Kanda Prawoto dan Kanda Kalinyamat, yang berupa para selir dan wanita simpanan. Kalau yang seperti itu aku tak berwenang memiliki, bawalah semuanya. Sedangkan untukku tinggalkan para pelayan yang sudah tua-tua untuk melayaniku." Semua harta dari Kalinyamat dan para wanita sudah dikeluarkan. Ki Pamanahan menerimanya dan membawanya serta. Ki Pamanahan menyembah dan minta pamit. Ratu Kalinyamat menitipkan rasa terima kasih kepada sang adik Adipati Pajang yang telah berkenan menuruti permintaannya membunuh Adipati Jipang. Ki Pamanahan dan Ki Panjawi kemudian pulang kembali ke Pajang. Di jalan mereka mampir ke desa Selo untuk mengabarkan kepada sanak saudaranya bahwa dirinya kini akan menempati tanah Mataram. Kepada sanak saudara di Selo yang ingin memiliki tanah baru, dipersilahkan ikut serta. Dari keluarga di Selo, Ki Pamanahan mendapat 150 orang. Mereka semua akan membantu Ki Pamanahan membuka tanah Mataram. Mereka kemudian menyertai Ki Pamanahan dan Ki Juru pulang ke Pajang.